Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Maimudah selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sejarah Islam dan Moderasi, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai presentasi kali ini, yaitu tentang Islam dalam lintasan sejarah. Saya, Novalia Ramaweliska, selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Najma Maulina dan Nurul Lailia. Selanjutnya, yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada Najma Maulina untuk menyampaikan presentasi ini. A. Periode klasik. Pada masa ini, Islam mengalami kemajuan, bahkan disebut sebagai masa kemasan Islam. Periode ini terbagi kepada periode ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan pada tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi. Kemajuan Islam pada masa klasik disebabkan beberapa faktor, yaitu semangat para pejuang Islam, baik masa Rasulullah sampai Khalifah Abbasiyah, yang benar-benar menyadari pentingnya menyampaikan dakwah Islam sehingga kekuasaan Islam berkembang luas ke berbagai penjuru dunia. Pada masa klasik, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang agama dan kebudayaan. Dukungan dari para khalifah terhadap ilmu pengetahuan dan semangat para ahli dalam menerjemahkan buku-buku berbahasa asing telah melahirkan kemajuan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, sehingga Islam mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintah Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Sedangkan kehancurannya banyak dipengaruhi oleh sifat negatif pemimpinnya, seperti gemar hidup mewah, perebutan kekuasaan antar khalifah karena penunjukan khalifah tidak lagi secara musyawarah, seperti masa Khulafaur Rasyidin, tetapi secara turun-temurun, sehingga terjadi perang saudara. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Nova. B. Periode pertengahan. Periode pertengahan tepatnya pada tahun 1250 sampai 1800. Pada periode abad pertengahan ini, Islam juga mengalami kemunduran cukup signifikan. Pada masa Bani Abbasiyah, Islam meraih kejayaan. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintah yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode, yaitu periode pertama pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 232 Hijriah atau 847 Masehi, disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan 334 Hijriah atau 945 Masehi, disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada tahun 334 Hijriah atau 940 Masehi sampai dengan 447 Hijriah atau 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Buawi dalam pemerintah Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat pada tahun 447 Hijriah atau 1555 Masehi sampai dengan 590 Hijriah atau 1194 Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode yang kelima pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai dengan 650 Hijriah atau 1258 Masehi, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintah Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Lailia. C. Periode modern.
Dimulai dari tahun 1800 hingga sampai sekarang ini, periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kebangkitan umat Islam ini dibagi menjadi dua periode. Kebangkitan awal tahun 1800 sampai 1967. Pada kebangkitan ini muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Kebangkitan kedua tahun 1967 sampai sekarang. Pada kebangkitan kedua ini, kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.